Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Hasanah dan ada teman saya Ita Reski Ramadhani, Siti Nur Azizah, Siti Hadawiyah, Yulianti. Di sini kami akan mempresentasikan yel-yel dan hasil bedah film Koshketer dalam teori pembelajaran pemrosesan informasi. Baik, terima kasih, selamat menyaksikan. Ini apa nih? Mau presentasi kelompok 3 sini kah? Iya, ayo Mi. Hana, set. Kami dari pemrosesan informasi kelompok 3. Ayo dong lihat kami. Kami mau presentasi. Simak ya teman-teman, kelompok 3. Ayo ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini kita dan kami semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk beraktivitas dan menjalankan perkuliahan dengan baik. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Dwi Reskianandari Sulaiman, SPSI MSI, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil bedah film Koshketer, yaitu teori belajar pemrosesan informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi saat ini. Dan di sini ada anggota teman saya, yaitu atas nama Yulianti, Siti Hadawiyah, Siti Nur Azizah, dan Dita Reski Ramadhani. Baiklah, untuk itu langsung saja masuk ke pokok materi yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu kajian teori yang terdiri dari 3, yaitu teori belajar pemrosesan informasi dan sinopsis film, serta adegan film yang berkaitan dengan teori belajar pemrosesan informasi. Yang kedua yaitu pembahasan, yang terdiri dari implikasi teori belajar pemrosesan informasi di dalam pendidikan dan perspektif teori belajar pemrosesan informasi terhadap adegan yang terdapat di dalam film. Baik, untuk pokok materi yang pertama mengenai kajian teori yang terdiri dari 3, dan salah satu diantaranya itu akan dipaparkan oleh Saudari Yulianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah moderator berikan kepada saya. Saya Yulianti yang akan menjelaskan mengenai teori belajar pemrosesan informasi. Jadi, teori pemrosesan informasi menggunakan pendekatan pemrosesan yang menekankan pentingnya memeriksa proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, seperti perhatian, persepsi, dan memori. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dan pendidik untuk lebih memahami mekanisme kompleks yang mendasari pembelajaran manusia dan mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif. Teori belajar pemrosesan informasi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, memori sensorik. Memori sensorik adalah tahap awal dalam proses memori di mana informasi sensorik dari lingkungan eksternal disimpan secara sementara sebelum diproses lebih lanjut. Pada tahap ini, informasi sensorik seperti visual, auditori, atau sentuhan ditangkap oleh indera kita dan disimpan dalam memori sensorik sejenak sebelum dipindahkan ke memori jangka pendek atau diabaikan. Yang kedua, memori jangka pendek atau STM. Dikenal sebagai memori kerja, adalah tempat di mana informasi di memori sensorik ditransfer. Di dalam STM, informasi tersebut disimpan dan dimanipulasi untuk sementara waktu. STM memiliki kapasitas terbatas dan dapat menyimpan informasi dalam waktu yang singkat. Biasanya hanya beberapa detik hingga beberapa puluh detik. Yang ketiga, memori jangka panjang atau LTM. Setelah informasi ditransfer ke sistem memori jangka pendek atau STM dari memori sensorik,
Informasi yang ditangkap penting atau relevan dapat dikodekan dan ditransfer ke memori jangka panjang atau LTM. LTM merupakan tempat di mana informasi tersebut dapat disimpan tanpa batas waktu, yang berarti informasi dapat tetap disimpan dalam jangka waktu yang lama, bahkan selama bertahun-tahun. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai teori belajar pemrosesan informasi yang telah dipaparkan oleh saudari kita Yulianti. Untuk pokok materi selanjutnya, saya sendiri yang akan membawakannya, yaitu mengenai sinopsis film. Cosketer adalah film drama olahraga remaja biografi yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 2005 yang dibintangi oleh Samuel L. Jackson dan disutradarai oleh Thomas Ketcher. Film ini didasarkan pada kisah nyata dari pelatih bola basket SMA Richmond. Ken Ketcher diperankan oleh Jackson yang menjadi berita utama pada tahun 1999 karena menggunakan tim basket sekolah menengahnya yang tak terkalahkan karena hasil akademis yang buruk. Coach Ketcher menceritakan seorang pelatih basket yang sukses merubah anak didiknya yang awalnya jadi berandal menjadi murid atlet yang sukses. Mereka membawa sekolahnya masuk kepada kejuruan nasional basket dan mendapatkan beasiswa full. Si pelatih membuat kontrak dengan atletnya untuk mencapai target nilai akademis, tetapi sayangnya mereka tidak mampu memenuhi kontrak tersebut sehingga terjadilah konflik di antara pelatih dan para atletnya. Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan. Dan untuk pokok materi selanjutnya mengenai adegan film berkaitan dengan teori belajar pemrosesan informasi akan dibawakan oleh saudari saya Dita Reski Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Reski Ramadhani dari kelompok 3 sebagai pemateri ketiga yang akan membawakan materi tentang adegan film berkaitan dengan teori belajar pemrosesan informasi. Adegan dalam film yang berkaitan dengan teori belajar pemrosesan informasi dapat ditemukan dalam beberapa adegan film. Berikut adalah hubungan antara adegan-adegan tertentu dengan konsep-konsep dalam teori pemrosesan informasi. Yang pertama, perhatian atau fokus perhatian. Perhatian seorang pelatih memberi instruksi kepada timnya sebelum pertandingan besar. Menyoroti pentingnya fokus perhatian. Pelatih memberikan instruksi kepada timnya sebelum pertandingan besar, dan pemain perlu memusatkan perhatian mereka pada instruksi tersebut. Ini mencerminkan konsep dalam teori pemrosesan informasi di mana perhatian diberikan pada informasi yang relevan untuk tugas tertentu. Yang kedua, pengkodean atau pengorganisiran informasi. Pemain harus mengkode informasi dari situasi lapangan. Dapat mewakili konsep pengkodean dalam teori pemrosesan informasi. Dalam adegan ini, pemain harus mengamati dan mengenali informasi penting dari situasi lapangan, seperti strategi lawan, taktik yang digunakan, dan kondisi permainan. Mereka harus mengkode informasi ini untuk digunakan selama pertandingan. Yang ketiga ialah penyimpanan atau penyimpanan informasi. Adegan ketiga, para pemain harus menyimpan informasi tentang apa yang terjadi, mencerminkan konsep penyimpanan informasi dalam teori pemrosesan informasi. Pemain harus menyimpan informasi tentang apa yang terjadi selama pertandingan, termasuk pengalaman mereka, hasil dari taktik yang digunakan, dan pelajaran yang mereka ambil dari pertandingan tersebut. Penyimpanan informasi itu dapat digunakan sebagai referensi untuk pertandingan selanjutnya. Yang terakhir ialah pengambilan informasi atau evaluasi. Adegan terakhir, pelatih dan pemain akan melakukan evaluasi tentang apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman tersebut, menggambarkan konsep pengambilan informasi. Setelah pertandingan, pelatih dan pemain melakukan evaluasi terhadap apa yang telah mereka pelajari selama pertandingan. Mereka mencoba mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan.
mengambil informasi dalam pengalaman tersebut dan menggunakan untuk perbaikan di masa depan. Dengan memperhatikan elemen-elemen di dalam adegan-adegan film, kita dapat melihat bagaimana konsep-konsep dalam teori pemrosesan informasi diterapkan dalam konteks olahraga dan pelatihan tim. Film ini menggambarkan bagaimana pemain dan pelatih mengelola informasi untuk memahami dan meningkatkan kinerja mereka dalam pertandingan bola basket. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai adegan film berkaitan dengan teori belajar pemrosesan informasi yang telah dibawakan atau dipaparkan oleh saudari kita Dita Rizky Ramadhani. Selanjutnya untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai implikasi teori belajar pemrosesan informasi di dalam pendidikan akan dibawakan oleh saudari Siti Hadawiyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Siti Hadawiyah akan memaparkan materi selanjutnya yaitu implikasi teori belajar pemrosesan informasi di dalam pendidikan. Pengolahan informasi mengacu pada metode mengumpulkan atau menerima rangsangan dari lingkungan, mengorganisasikan data, memecahkan masalah, menemukan konsep, serta menggunakan simbol-simbol linguistik dan non-linguistik. Teori ini berkaitan dengan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir produktif serta kemampuan intelektual umum. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari belajar. Belajar melibatkan penerimaan informasi dan pengolahannya untuk menghasilkan hasil berupa hasil belajar. Dalam pengolahan informasi, terjadi interaksi antara kondisi internal atau situasi individu, proses kognitif, dan kondisi eksternal atau stimulasi dari lingkungan, dan interaksi antara keduanya mengarah pada hasil belajar. Ada beberapa pengaplikasian teori pemrosesan informasi terhadap kegiatan belajar adalah yaitu 1. Model pemrosesan informasi dari belajar dan ingatan mempunyai pengaruh yang besar bagi desain pembelajaran di dunia pendidikan. Diawali dengan memberikan masukan stimulasi dari pendidik dan ditutup dengan respon balik yang mengikuti pertunjukan pembelajaran. Ada beberapa tahap dari pemrosesan di dalam pembelajaran, tidak untuk melaksanakan tahap sederhana dari penyajian stimulus, namun juga merupakan komposisi dari bermacam bentuk stimulasi dari luar yang berbeda. Ini mampu memberi pengaruh pada tahap belajar yang berbeda. Yang kedua yaitu stimulasi menyeluruh yang diberikan kepada siswa selama belajar, yang memiliki fungsi mendukung apa yang terjadi di dalam pembelajaran, kejadian di luar lingkungan maupun memberikan dukungan proses dalam diri dengan menghidupkan keadaan mental yang memberikan pengaruh terhadap perhatian dalam perspektif selektif. Memberikan pengaruh terhadap perhatian dalam persepsi selektif. Hal yang terjadi di luar mampu memberikan peningkatan tahap dari dalam dengan memberikan hal yang terencana yang diciptakan oleh pendidik. Di sini, guru juga menetapkan pengoperasian dalam proses mengambil tindakan serta harapan akan hasil belajar. Baik, itulah materi yang saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pokok pembahasan yang telah dipaparkan oleh saudari kita Siti Hadawiyah. Untuk pembahasan materi terakhir mengenai perspektif dari belajar pemrosesan informasi terhadap adegan yang terdapat di dalam film Cosketer akan dibawakan oleh saudari kita Siti Nur Azizah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Siti Nur Azizah yang akan membawakan materi selanjutnya yaitu perspektif teori belajar pemrosesan informasi terhadap adegan yang terdapat di dalam film. Perspektif teori belajar pemrosesan informasi terhadap adegan-adegan dalam film yang berjudul Coach Carter yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persepsi informasi. Coach Carter sebagai tokoh utama menerima informasi tentang keadaan tim basketnya dan siswa-siswanya dengan cara mengamati perilaku, kinerja, dan interaksi di antara mereka.
Yang kedua, encoding atau mengkode. Coach Carter menggunakan pengalaman dan pengetahuannya sebagai mantan pemain dan pelatih berpengalaman untuk mengenali masalah dalam timnya. Pengalamannya membantu dia mengkode informasi di dalam pikirannya. Dia memahami bahwa tindakan perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut dan merencanakan strategi yang sesuai. Yang ketiga, pengolahan informasi. Coach Carter menggunakan pendekatan yang berbeda saat menghadapi konflik dalam tim atau memberikan motivasi kepada para pemain. Dia mungkin mengadopsi pendekatan yang tegas, seperti memperlakukan peraturan ketat untuk mengubah perilaku mereka ketika dihadapkan pada masalah dalam tim. Yang keempat, penyimpanan informasi. Karakter dalam film, termasuk para pemain dan staf pelatih, menyimpan informasi yang mereka peroleh selama pembelajaran dengan cara memasukkan pengalaman, pembelajaran, dan pengajaran Coach Carter dalam ingatan mereka. Dan yang terakhir, pengambilan informasi. Karakter dalam film mungkin menggunakan informasi yang mereka pelajari dari Coach Carter dalam situasi-situasi kehidupan nyata di luar lapangan basket. Mereka mungkin mengaplikasikan pelajaran tentang disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab dalam pendidikan mereka atau dalam mencapai tujuan hidup mereka. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, itulah tadi pembahasan terakhir yang telah dipaparkan oleh saudari kita Siti Nur Azizah. Baik, karena kelompok kami telah selesai mempresentasikan hasil bedah film Coach Carter teori belajar, yaitu pemrosesan informasi, dengan itu saya akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu bahwasanya teori pemrosesan informasi menggunakan pendekatan pemrosesan yang menekankan pentingnya memeriksa proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, seperti perhatian, persepsi, dan memori. Ada beberapa tahap dalam pemrosesan informasi, yaitu tahap awal atau memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa sistem kognitif kita bisa menjadi simulasi ketika dibayangkan dengan terlalu banyak informasi atau tugas-tugas kompleks yang menyebabkan kelebihan kognitif dan berkurangnya hasil belajar. Dalam film Coach Carter, teori belajar pemrosesan informasi tercermin melalui interaksi Coach Carter dan timnya. Proses pemrosesan informasi termasuk persepsi, pengkodean, pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan informasi dapat dilihat dalam interaksi mereka. Coach Carter itu menggunakan pengalamannya untuk memahami masalahnya, mengkodekannya dalam pikirannya, memprosesnya melalui strategi berbeda, menyimpan pelajaran dalam ingatan tim, dan memungkinkan pengambilan informasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi teori ini dalam pendidikan adalah pentingnya memahami bagaimana siswa memproses informasi, merancang pengajaran yang sesuai, dan memfasilitas pemahaman yang mendalam serta aplikasi dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, film ini menggambarkan kompleksitas belajar dan pentingnya pendekatan yang efektif dalam membimbing siswanya. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.